Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianita. Saya di sini satu kelompok dengan Andrian Arta dalam mata kuliah studi kasus dalam BK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari laporan hasil kerja pra PBM kita. Yakni pada bagian verbatim. Di sini saya bertanya pada narasumber yang tak lain adalah Ibu Nurul guru dari SMP 23 Bekasi. Ini pertanyaan saya adalah, Assalamualaikum Ibu. Saya di sini bertanya sembari duduk dikarenakan pada waktu itu kita wawancaranya dengan menggunakan media Meet ya, Zoom waktu itu, karena memang kondisinya juga seperti ini dan jaraknya juga lumayan jauh. Jadi saya bertanya pada Bu Nurul. Pada saat itu saya menanyakan kasus yang berkaitan dengan judul materi saya, yaitu turunnya semangat belajar dikarenakan ekonomi, apalagi masih SMP. Baik, Ibu Nurul langsung menjawab pertanyaan saya, yaitu jadi sekolah yang Bu Nurul ajari ini adalah sekolah negeri, yang artinya siswa di sini itu tidak semangat belajar bukan karena ada pembayaran SPP dan lainnya, tapi mereka ini yang menjadi provokator ke teman-temannya. Awalnya orang yang dengan ekonomi kelas rendah kurang semangat dan memprovokator teman-temannya yang tidak semangat belajar. Juga mereka biasanya termindset bahwasannya belajar itu kurang penting bagi mereka gitu. Ini juga mereka biasanya termindset ini bilang dan kurang pentingnya belajar ini bagi yang mengalami ekonomi rendah. Menangkis bahwasannya bagi yang mereka mengalami ekonomi yang lumayan atau tidak rendah lah gitu, yang cukup gitu, mereka menangkis nih bahwasannya belajar itu penting loh gitu, yang dari didikan orang tuanya. Pentingnya itu mereka mengerti dikarenakan orang tua mereka juga berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang mapan. Sedangkan jika siswa dengan orang tua yang kurang pendidikan dan kerjanya juga kurang baik, anaknya akan kurang semangat belajar, karena ketika orang tuanya menasihati anaknya kurang berefek terhadap anak tersebut. Saat guru menasihati pun untuk belajar, dia akan bodoh amat dikarenakan orang tuanya aja bodoh amat terhadap sekolah anaknya gitu. Kalau dari saya, siswanya sudah keluar, kata Bu Nurul nih, sudah tidak dapat dikomunikasikan lagi karena juga WhatsApp-nya atau nomornya Bu Nurul sudah diblok sama anak ini. Mungkin karena anak ini merasa kesal gitu kan, karena pada saat itu Bu Nurul ingin membantu anak itu, namun pada saat itu pokoknya mungkin ada masalah pada waktu itu. Saya juga kurang itu ya, mohon maaf. Padahal pada waktu itu adalah keputusan kesiswaan, banyak pertimbangan untuk dikeluarkannya. Misalnya dia sudah punya pacar, atau saat itu saya nanya ke Bu Guru alasannya, ibu kebayang nggak sih ketika dia dikeluarin gitu, ketika orang lain butuh makan dan berani dalam berhubungan dengan lawan jenis, kemungkinan buruknya adalah dia bakal berani menjual diri dia gitu. Maksudnya menjual tubuhnya gitu kan, untuk makannya dia gitu, untuk mendapatkan uang gitu. Ngeri gitu, apakah dia akan menjadi simpanan om-om gitu kan. 2021 sekarang itu tak menjadi asing ya bagi kita.
Jangan menutup mata dengan hal itu. Sekarang itu dia posisinya orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah, otomatis dia harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Begitu, itu Bu Nurul. Terus saya lanjut bertanya, berarti untuk dari siswanya tidak mau belajar bukan hanya sekedar dari anaknya ya Bu, tetapi dari orang tuanya juga. Terus Bu Nurul jawab, betul-betul karena dia tidak mengartikan bahwasannya sekolah itu tidak penting. Jadi ketika kita menasihatinya, dia pun akan acuh gitu, cuek, nggak peduli kesannya gitu. Lanjut, saya terus bertanya, untuk mengidentifikasinya gimana Ibu gitu kan. Terus Bu Nurul bilang untuk mengidentifikasinya mereka ini sedikit gampang kok ya, murid-murid yang kurang semangat belajar itu dikarenakan menganggap sekolah kurang penting. Ada kok siswa saya yang ekonominya kurang tetapi masih aman saja kok karena menganggap belajar itu penting dan masih berusaha dengan baik juga fokus banyak. Mereka yang kurang ekonomi dan semangatnya belajar juga banyak contohnya. Mereka akan sering bolos, tidak mengerjakan tugas, cara berkomunikasi dengan guru pun itu beda gitu. Rebel gitu loh. Dia berbicara seakan dia tidak ingin diatur sama gurunya gitu kan. Apa sih Bu kayak gitu kayak gitu. Terus kalau diajak ngomong itu seperti alah gitu doang gitu. Orang tuanya aja kadang bodoh amat dengan orang seperti ini, apalagi guru BK-nya gitu kan. Kita itu sebagai guru bukan malaikat, kita udah minta bantuan orang tua gitu ya, dan orang tua tidak membantu dari perubahan anaknya. Jadi kawan-kawan harus menjalankan hubungan dengan baik dengan guru lainnya karena kawan-kawan akan mendapatkan informasi dari guru, mata pelajaran, wali kelas, dan lainnya. Terus saya lanjut bertanya, untuk menanganinya gimana sih Bu? Terus Bu Nur bilang, jadi motivasi belajar yang rendah dengan ekonomi yang rendah gitu ya? Saya jawab, ya Bu gitu kan. Terus Bu Nurul bilang, sebetulnya teman-teman ketika kita bertemu dengan orang yang kurang semangat belajar itu harus mengetahui bagaimana dia memandang belajar di sekolah. Kita itu tugasnya membantu mereka untuk menemukan pentingnya belajar agar mereka sadar. Mindset awalnya bukan untuk main-main dan bukan untuk cari pacar, bahwasannya sekolah itu untuk mereka itu baik untuk di masa depannya mereka. Hal yang sering saya lakukan adalah saya ketuk tentang orang tua kalian, refleksikanlah gitu tentang hubungan dengan orang tua. Tanya tentang orang tua, bagaimana kamu memandang orang tua kamu, terus bagaimana orang tuamu memperlakukan kamu, apa harapan kamu untuk orang tua kamu gitu, terus apa harapan kamu untuk masa depan kamu gitu kan. Jadi gitu, bantu mereka untuk melihat masa depan yang jauh karena anak SMP ini pikirannya pendek, hanya hari ini saja. Misalnya apa yang kamu inginkan gitu kan, apa yang kamu inginkan, yang dia inginkan bisa mandiri di masa depan dan juga tidak ingin susah seperti orang tuanya. Apakah tindakan kamu sekarang ini sesuai dengan harapan kamu atau tujuan kamu yang kamu inginkan? Apa harapan kamu di masa depan kelak? Saya ingin membahagiakan ayah saya gitu kan. Apakah kamu sudah sesuai sekolah tidak benar dengan harapan kamu? Lihat orang tua kamu, lihat orang sekitar kamu, dan lihat orang yang penting bagi kamu. Ketika kamu tidak sukses, apakah orang yang mengharapkan kamu itu kecewa, tidak bekerja, apakah itu membahagiakan mereka? Bayangkan mereka, apakah kamu bisa makan di masa depan? Apakah kamu bisa menikah? Apakah kamu bisa memberi makan anakmu kelak? Apakah kamu tidak bosan miskin gitu kan? Apakah kamu mungkin itu loh gitu untuk menjadi orang besar yang tidak sulit ekonomi? Biasanya mereka ini berkumpul dengan anak orang kaya yang membuang anak yang kekurangan ekonomi ini, menyalahkan
daripada orang tuanya. Tugas kitalah bahwasannya orang tua tidak akan sengaja untuk menjadi miskin dan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kamulah harapan ke depan orang tuanya yang ke depannya akan menaikkan derajat dari keluargamu sendiri. Atau dia bisa dorong mereka berprestasi ke hal yang mereka sukai. Mereka harus punya tabungan, bahwa dia itu berharap untuk ikut ekskul, untuk ikut organisasi. Kamu hebat nak, gitu misalnya kan. Kamu bisa nak, ketika diberi itu dia akan berkelanjutan dan dia akan menganggap dirinya berharga. Oke, mungkin sampai di situ saja jawaban dari Bu Nurul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.